Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Anggreni Devi Lestari kembali hadir menemani Anda dalam acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa sekali ya pemirsa. Baik pemirsa, senang sekali rasanya saat ini saya berada di suasana yang berbeda. Tempatnya hari ini banyak sekali ya ornamen-ornamen Ramadan, karena memang bulan ini adalah bulan suci Ramadan yang tentunya sebagai seorang muslim kita wajib untuk berpuasa. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah tetap lancar ya puasanya, karena ada banyak sekali keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Baik pemirsa, saat ini saya berada di RDA. Semangat Pagi ini berlokasi di RDA yang tentunya Masya Allah di sini sangat sejuk sekali ya kalau pemirsa datang ke sini. Jadi pemirsa bisa melihat di sini banyak sekali ornamen-ornamen spesial Ramadan yang tentunya ini menjadi semangat untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif lagi. Baik pemirsa, senang sekali juga di sini saya ditemani dengan salah seorang atau seseorang yang sebenarnya tidak asing lagi ya di kancah kemuslimahan, Masya Allah. Karena memang seseorang ini sering sekali aktif di berbagai kemuslimahan, khususnya aksi-aksi yang memang berkaitan dengan bencana dan lain-lain. Dan beliau ini adalah founder atau pembina dari Al-Ifah Muslimah Center. Nah, sebelum ke sana, pemirsa, izinkan saya juga akan berbincang-bincang dengan Teh Vina Desia Devianti di sini. Assalamualaikum Teh Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Teh Vina? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Teh Vina? Sehat juga Teh Devi. Alhamdulillah. Teh Vina boleh disapa dulu pemirsa yang ada di rumah? Ya, semoga di acara ini juga tambah semangat ya. Betul sekali. Ya, semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng ya, ngobrol dan sharing yang tentunya ya, kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik sekali Teh Vina. Ini sebenarnya hal yang sangat ditanyakan dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang klise ya bagi seorang muslimah. Ini tentunya ketika bulan puasa ini ibu hamil dan menyusui ini sangat bersemangat, sangat ingin untuk berpuasa. Namun dengan kondisi yang seperti ini bagaimana begitu ya? Adakah tips-tips dari Teh Vina nih untuk ibu hamil dan menyusui agar tetap bugar di saat berpuasa? Begitu Teh Vina, gimana Teh? Baik, yang pertama juga di sini saya udah berdiri di sini pasti ini istilahnya ada lagi yang lebih mengetahui mungkin ya Teh Devi, tapi setidaknya saya bisa sharing pengalaman gitu ya, pengalaman dengan ketiga anak saya begitu yang di saat ibadah puasa Ramadan itu sangat bertepatan ketika hamil dan juga ketika menyusui. Kalau boleh tahu nih Teh Vina, Teh Vina ini sekarang sudah punya anak berapa nih Teh Vina? Tiga, Masya Allah. Berarti mengalami gitu ya, sempat bagaimana kondisi hamil, kondisi menyusui. Iya, betul. Dan semuanya berbeda. Semuanya berbeda ya, berbeda ya, semuanya kondisinya berbeda. Namun ya di sini kita ada langsung tadi ke tips mungkin ya. Boleh. Jadi berdasarkan pengalaman, dan ini pun tidak lepas dari kita harus, yang pertama adalah tips yang pertama harus konsultasi dulu Teh. Harus konsultasi ya Teh Vina? Iya, konsultasi dengan tenaga kesehatan gitu. Oke, poin penting. Ya, poin penting di situ yang pertama baik dengan bidan, dokter begitu ya, dikonsultasikan kalau kita sedang hamilnya usia berapa bulan gitu ya. Kemudian juga menyusuinya itu menyusui anak berapa bulan. Betul. Yang pertama itu dulu, konsultasikan dulu ke tenaga kesehatan, yang lebih paham gitu. Iya. Yang kedua adalah tentu setelah semua masukan dari dokter, dari tenaga kesehatan, dari bidan begitu ya, ini akan merujuk pada biasanya di pola makan begitu ya. Masalah pola makan perlu diperhatikan. Iya. Misalnya masih trimester pertama nih begitu ya. Masih trimester pertama itu kehamilan
1 sampai 3 bulan gitu ya. 1 sampai 3 bulan. Itu biasanya kan masih masa-masa mual begitu ya. Masih masa-masa mual, masa-masa susah masuk makan begitu ya. Tapi tetap harus dipaksakan begitu ya. Ada yang masuk gitu. Kalau trimester 2 dan 3 itu biasanya sudah lebih enak makan gitu. Dan sudah boleh sudah bisa makan ya sedikit demi sedikit, pokoknya harus ada yang masuk gitu. Memang tidak bisa sekaligus banyak gitu ya makannya, tapi porsinya adalah sedikit porsinya demi sedikit ya gitu. Yang penting tetap masuk, yang penting banyak ya ada yang nutrisi. masuk gitu ya, ada yang masuk. Selain pola makannya juga tentu nutrisinya. Nutrisinya harus apa nih? Apa harus yang mahal? Tidak sebetulnya. Ada nggak nutrisi yang memang diharuskan untuk ibu hamil dan menyusui? Iya, protein ya yang paling penting. Protein yang paling penting. Dan kalau ketika sahur itu mendekati apa namanya azan subuh ya, sudah mau selesai makan sahur itu dibanyakin oleh makanan serat begitu. Makanan itu juga salah satu tips juga ya. Jadi gitu. setelah masuk jadwal imsak mungkin ya, itu hampir masuk jadwal imsak, itu berbanyak justru nutrisi yang serat gitu. Ya. Oke. Jadi makan seperti biasa, karbohidrat, proteinnya gitu ya. Di akhir menuju tadi imsak dan adzan gitu ya, makan yang berserat begitu. Proteinnya apa? Ya silakan yang enak saja untuk ibu hamil ya. Kalau ibu menyusui itu biasanya masuklah ya semuanya, insya Allah bisa masuk. Kalau ibu hamil kan biasanya ada rasa ingin makan apa nih gitu ya. Tahu, tempe itu kan sehari-hari ya. Sehari-hari. Telur silahkan diolah yang sedemikian rupa begitu. Makanan pedas gimana itu? Nah, ini biasanya nih teman-teman kalau lagi ibu hamil tuh suka pengen makanan pedas. Itu gimana? Sebetulnya untuk ibu hamil dan menyusui ini mungkin tadi tips bugar selanjutnya ya. Yang pertama konsultasi tadi ke tenaga kesehatan, yang kedua pola makan, yang ketiga nutrisinya dijaga. Yang keempat ini bukan disebut jangan banget juga enggak sih, pantangan banget juga enggak. Pantangan banget enggak, dianjurkan juga tidak. Gitu. Ya itu tadi dihindari mungkin ya? Lebih baik dihindari begitu ya. Dihindari makanan yang untuk ibu hamil ya, terutama makanan yang pedas. Makanan yang pedas. Kemudian makanan yang berbumbu, dan makanan yang intinya itu sih pedas, berbumbu, kemudian juga seperti misalnya yang manis, terlalu banyak gula, Masya Allah. Dan memang itu tips-tips itu bisa sangat mudah sekali ya kita lakukan. Ini sangat seru sekali Teh Vina. Namun ini juga ada kita tungguin segmen yang satu ini. Iya, baik. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Baik Teh Vina, tadi sangat seru sekali perbincangan kita bagaimana ibu hamil dan menyusui ini bisa tetap bugar dalam berpuasa ya ketika saat-saat berpuasa seperti ini. Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan, bagaimana menjaga pola makan, juga konsultasi dulu terlebih dahulu dengan dokter, karena memang yang tahu kondisi badan ibu hamil itu tidak tenaga kesehatan begitu ya. Dan dari tadi yang sudah disebutkan Teh Vina, adakah lagi tips-tips yang mungkin bisa kita ikuti atau kita tiru, khususnya mungkin ya pemirsa yang ada di rumah yang sedang kondisi ibu hamil dan juga menyusui. Silakan Teh Vina. Baik, menyambung yang tadi mungkin ya, untuk menghindari tips sebelumnya itu menghindari makanan yang pedas gitu ya. Kemudian karena memang kita tahu di Indonesia ini setiap kuliner A ini pedas, kuliner B pedas. Nah ini juga harus jadi pantangan lah ya. Makanan berbumbu misalnya itu banyak pecinnya misalnya begitu ya. Bukan tidak boleh tapi dihindari. Kenapa? Karena itu lebih memudahkan kita nantinya merasa
lapar lagi ternyata. Oh, ternyata begitu. dalam kandungan pecin Iya, itu bukan pecinnya sih, maksudnya berbumbunya gitu bumbunya ya, ya, bukannya- bumbunya. ya, Jadi memang bumbunya itu jangan terlalu dominan iya ini begitu, ya. terlalu berasa bagaimana begitu ya, itu dihindari saja. Kemudian bukan berarti tidak boleh makan yang manis sebetulnya gitu ya. Oke. Apalagi berbuka puasa itu identik dengan yang Nah, yang betul, manis-manis. Kita Begitu. tahu ya kalau Iya. Ramadan ketika berbuka ya pasti yang cari yang manis-manis. Iya, maksudnya adalah manisnya itu kita cari nih, kita dapat di apa misalnya di pisang nih, pisangnya kan udah manis nih gitu ya. Atau lihat Nah, aku juga mungkin. gitu. Hindari Iya. misalnya minum apa ya minum yang Bersoda mungkin ya? ya bersoda jelas Sudah tidak jelas boleh ya. itu ibu hamil. Oh, itu justru pantangan Iya, sekali ya. pantangan sekali. Atau misalnya minuman yang berwarna itu kan manis ya. Iya, manis begitu. Sirup ya. Iya, begitu. Sirup itu dihindarkan Oke. gitu. Ya itu tadi cari yang manisnya betul-betul memang manis karena kandungan dari karena bahannya memang alami manis Oke, gitu. gini Teh, kalau misalkan minuman kan sudah jelas ya kayak bersoda dan lain-lain itu sangat dipantang lah begitu Iya. ya. Ada nggak sih minuman selain air putih? Terkadang memang ibu hamil atau yang menyusui itu suka pengen juga itu yang Iya. berasa begitu. Ya, nah ini masuk ke tips yang kelima. Masuk justru tips ya. yang kelima, Yang bagaimana, Teh? terbaik memang adalah memperbanyak minum air putih. Begitu. Lebih Gitu. baik. Lebih gitu. baik gitu. Apakah Ada boleh ini nggak minuman sih? yang lain? Ya. Begitu Teh. Ya itu tadi karena soda tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ibu hamil. Yang lain-lainnya ya tadi seperti sirup. Sebetulnya itu tadi dihindari ya. gitu ya. Atau Begitu. mungkin lebih banyak ke buah-buahan mungkin ya, Nah, kalaupun betul. yang Ingin pengen yang yang segar Segar ya betul, kita kan biasanya ibu hamil pengen nyarinya aduh nah iya yang yang segar-segar segar gitu nggak tahu ya. itu bawaan memang babynya atau memang Ibunya, ya. ibunya ya. ya begitu. Jadi semuanya bukan tidak boleh, Bukan tidak boleh ya. tidak boleh, tapi lebih baik dihindari. Mhm. Jadi kalau mau minum apa nih yang terbaik ya, minum air Lebih putih. baik air putih. Perbanyak juga Perbanyak. Ada nggak Teh kadarnya gitu berapa gelas untuk ibu memang. hamil? Sebetulnya sama sih mungkinnya Sama, ya. seperti Kita pada umumnya ya. tidak ya kita pada umumnya hanya biasanya sama seperti makan. Ibu hamil itu tidak bisa langsung minum banyak kayak kita tuh bisa kan ya, misalnya Oh, iya. 1 gelas besar atau 2 gelas besar tuh sekalian langsung gitu. Nah biasanya ibu hamil sama seperti makan harus ada jeda. Harus gitu. ada jeda dan itu memang Iya. bagian dari adab-adab Iya, juga ya. iya, betul. Adab-adab dalam makan Betul, dan ya. minum. Ya itu tadi sama saja lah gitu ya, sama saja untuk minumnya. Untuk minumnya. Sebanyak mungkin, sebisa Sebanyak mungkin mungkin. gitu ya, selagi ada waktu. Yang gitu. paling penting jangan di siang hari mungkin ya Iya. kalau minumnya. Betul. Di malam hari dan itu juga Iya. secukupnya ya sekadarnya. Iya. Ada Dan- lagi nggak Teh tips-tips Ya, yang ada lain selain tips yang tadi disebutkan? Terakhir tentu penunjang selain tadi makanan gitu ya, makanan minuman tentu ada seperti obat mungkin yang diberikan tenaga kesehatan gitu ya. Itu obat khusus Iya, stamina biasanya atau ada gimana Teh? biasanya untuk penguat begitu ya, penguat penguat janin janin. seperti itu. Kemudian juga obat penambah darah seperti itu silahkan rutin dikonsumsi. Kalaupun merasa enak begitu dan nyaman minum susu ibu hamil itu Iya. kan, nah itu mungkin alternatif Untuk air ya. Selain tadi karena bosen pengen Iya. ada air putih terus, pengen ada Iya. yang berasa itu. Apalagi dengan Susu, ya. sekarang banyak berbagai macam rasa begitu ya. Itu lebih menjadi pilihan gitu ya Iya. buat kita. Kemudian juga kalau misalnya ingin alternatif lain bisa seperti sari kurma gitu. Oh, sari kurma, iya. Perbanyak makan kurma juga gitu ya. Iya, Nah, soalnya itu juga disunahkan ya. iya, itu yang penunjang-penunjangnya silahkan gitu. Bisa dipilih kalau tidak bisa semuanya gitu ya. Setidaknya ada yang dirutinkan gitu. Misalnya tidak masuk nih apa ya? Misalnya tidak masuk susu hamil gitu Iya, ya. iya, Seperti susu saya hamil. tidak masuk susu Oh, ada ibu juga hamil. ya yang kayak gitu. Ya karena tidak merasa nyaman saat itu ya, padahal di setiap kandungan beda sih gitu ya. Yang kandungan pertama bisa misalnya minum susu ibu hamil, kandungan kedua tidak bisa karena sedang mual begitulah.
saya ganti gitu. Jadi Iya. dengan susu kurma misalnya, bukan susu kurma, sari kurma. Sari gitu. kurma, iya, sari Iya, kurma. jadi apa ya namanya itu, vitamin penunjang mungkin ya, vitamin di luar yang utama makanan gitu. Ya, oke. Ada lagi Teh selain tips-tips yang tadi? Itu Berarti dulu yang mungkin poin ya. pentingnya kalaupun ini pemirsa yang kondisi dalam hamil ataupun menyusui, itu silakan minum perbanyak air putih. Karena itu sangat memang dari segi kesehatan juga sangat baik sekali. Kalaupun ternyata memang ingin yang berasa, silahkan tadi juga bisa di doping juga dengan susu ya. Susu, dan itu sudah sangat banyak sekali ya varian rasanya, itu disesuaikan juga dengan sesuai keinginan kita begitu ya Teh. Nah, Insya Allah Teh Vina ini boleh deh sedikit sharing ketika Teh Vina ini memang Masya Allah sudah dikaruniai oleh Allah 3 anak ya, Masya Allah. Mungkin ini semuanya perempuan semua Teh atau gimana? Anak pertama perempuan, anak pertama perempuan, kedua laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga sekarang perempuan lagi. Dan menuju keempat nggak Teh? Belum, enggak. Ada keinginan mungkin. Nah itu gimana Teh selama tadi kan ada yang laki-laki dan perempuan, apakah kondisi ibu hamil saat itu juga sama dalam mengalami kondisi-kondisi ketika berpuasa? Ya. Jadi saat hamil anak pertama ini usia kandungan sekitar 3-4 bulan. Usia kandungan 3-4 bulan ya. Dan itu lagi masa enak-enaknya mual muntah. Oh iya. Gitu ya, yang tidak tertahankan gitu ya, apalagi mungkin anak pertama Anak gitu pertama ya, iya betul. bawaannya. Jadi yang dirasakan memang agak berat ketika menjalani ibadah saum gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah setiap harinya kita mau ibu hamil ataupun ibu menyusui, baiknya adalah tetap mencoba dulu sahur dan berpuasa gitu. Oh, tetap ya diupayakan dulu. Namun ketika di tengah perjalanan saumnya sampai maghrib nanti sudah tidak kuat gitu, nah itu berbuka gitu. Dan ini juga perlu diperhatikan ya, jangan sampai karena kita memang sangat baik sekali ya kita berpuasa di bulan Ramadan, namun juga perlu diperhatikan ya kondisi janin juga. Oke, dilanjut. Biasanya itu yang sudah kondisi tidak menyamankan untuk kita ya. Kondisi misalnya sudah berkeringat dingin gitu ya. Itu beda, sudah ini sudah tidak baik untuk diteruskan. Itu salah satu ciri-cirinya berarti dingin terus ada pusing mungkin gitu ya. Apalagi sudah mual muntah. Itu baiknya berbuka saja. Baiknya berbuka karena memang kita juga nggak bisa memaksakan ya kalau kondisinya memang sedang kurang fit misalkan ya, sebaiknya itu kita berbuka saja ya meskipun tidak di maghrib. Oke Teh Vina, Masya Allah seru sekali ya, kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi bagaimana Teh Vina dalam merawat anak dan juga kondisi seperti itu, 3 anaknya Masya Allah pemirsa. Namun setelah yang segmen yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Oke, Ate atau Teh Vina nih, tadi seru sekali ya kita berbincang-bincang bagaimana tips-tips untuk ibu hamil dan menyusui, dan sekarang tentunya pengen juga sharing dari Teh Vina yang sudah memiliki keturunan 3, bagaimana dalam mengelola dan sudah berarti 3 kali menemukan puasa Ramadan dengan kondisi yang seperti itu ya Teh. Gimana Teh selama 3 anak itu? Yang tadi lanjut anak pertama ya, jadi itu kondisi 4 bulan. Nah memang berbeda dengan kondisi anak kedua. Kalau anak kedua gimana Teh? Saat itu sedang hamilnya 8 bulan. 8 bulan dan ini laki-laki atau perempuan Teh? Laki-laki. Laki-laki, ini perempuan, laki-laki ya? Laki-laki yang kedua ini. Yang kedua laki-laki, oke. Itu lebih kuat. Ternyata di umur kandungan 8 bulan, saya pribadi merasa lebih segar gitu, lebih mantap puasanya. Nah itu kenapa ya Teh kalau di ini anak yang kedua mungkin ini lebih ke begitu? Bedanya di usia kandungan. Di usia kandungan. Di usia kandungan. Jadi usia
34 itu untuk saya, tapi bisa jadi berbeda untuk ibu-ibu hamil yang lain ya. Dan Usia itu juga 34 itu sedang istilahnya janinnya pun sedang dalam masa apa ya? Masuk trimester 1. Ya, trimester 1 ini lagi masa-masanya lah begitu ya, masa-masa tumbuh awal banget gitu ya. Sedangkan usia 8 itu sudah bisa dibilang sudah kuat, sudah matang gitu janinnya. Dan itu lebih tidak merasa lemas begitu ya. Dan alhamdulillah selesai puasanya, tamat begitu 30 hari. 30 hari. Berbeda memang yang usia kandungan bayi yang saat hamil anak pertama gitu ya, 4 bulan itu banyak bolongnya gitu ya, banyak bolongnya. Banyak bolongnya. Tapi ya itu tadi yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan dulu adalah mencoba puasanya dulu gitu ya. Selama kondisi kita memang tidak benar-benar harus bed rest gitu ya. Iya. Karena beberapa ibu hamil harus bed rest misalnya ya, tidak boleh bergerak sama sekali karena misalnya ada keluar flek gitu. Nah, itu sudah langsung jangan berpuasa gitu. Tapi ketika kondisi bisa nggak ya gitu ya. Nah, lebih baik coba dulu gitu ya. Coba dulu berpuasa dengan tentu tadi dengan tips-tips penunjang tadi ya. Iya, itu harus dilakukan dulu. Nah, baru berpuasa. Ketika di pertengahan ya tadi berhenti tidak kuat ya berbuka saja. Iya. Ya, ini pun memang keduanya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, dan diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan silahkan puasa dulu saja gitu dengan ya tadi dengan makanan nutrisi yang baik. Kalau gitu. saat itu suami Teh Vina mengizinkan dan tentu juga terus ditanyakan bagaimana sekarang kondisinya gitu ya, bagaimana masih kuat tidak gitu ya, itu terus ditanyakan gitu. Dan usia dan anak yang ketiga pun sama, sedang hamil 7 atau 8 bulan. Seharusnya kondisinya sama seperti anak kedua ya begitu, yang kondisinya baik gitu ya, baik dan kuat begitu ya. Namun ya itu tadi karena kurang asupan penunjang seperti memang dirasakan saya tidak hamil anak ketiga ini kurang sekali kayak tambahan-tambahannya begitu ya. Ya itu tadi sari kurma obatnya pun tidak vitaminnya begitu ya. Tidak diminum begitu. Dan itu semuanya tidak dilakukan, memang jadinya ngedrop begitu ya. Jadi penting sekali ya. Penting sekali. Awalnya kuat, tapi akhirnya kesininya karena HB-nya turun rendah. Maka dianjurkan tidak boleh dulu berpuasa justru. Tidak boleh dulu berpuasa. Iya. Itu di usia berapa? Kandungan 7-8 bulan. 7-8 bulan. Iya. Nah, kalau tadi yang ibu hamil nih, ketika menyusuinya bagaimana Teh? Iya. Yang ibu Karena mungkin kalau menyusui itu kita tetap berpuasa, tapi kan ASI harus tetap diberikan ya. Nah, itu bagaimana Teh? Sebetulnya tips bugarnya sama ya. Tips bugarnya sama ya antara yang ibu hamil dengan menyusui. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika bayinya usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena bayi ini 0 sampai 6 bulan ini belum ada tambahan makanan MPASI gitu ya. Pendamping ASI-nya belum. Berarti betul-betul hanya dari ASI ibu saja. Nah, ini harus diperhatikan, harus dilihat apakah aliran ASI-nya baik gitu ya. Apakah berarti kan akan menyusuinya akan lebih sering begitu ya. Beda dengan kandungan bayinya sudah lebih dari 6 bulan, itu sudah ada makanan pendamping lain, maka tidak akan terus-terusan menyusui kepada ibunya gitu ya, karena ada makanan penyunjang lain gitu. Jadi sebetulnya insya Allah aman-aman saja kalau bayinya sudah di atas 6 bulan gitu ya. Kalau gitu. di atas 6 karena ya itu tadi ada makanan yang lainnya yang bisa anak-anak yang bisa bayi makan gitu. Tapi kalau 0 sampai 6 bulan itu perhatikan dulu. Misalnya sudah siang atau sore, apakah sudah semakin berkurang ASI-nya gitu. Itu berbahaya juga sih. Dan bisa terlihat misalnya anak rewel gitu ya misalnya. Meskipun rewel itu
bisa karena faktor lain, tapi misalnya jadi seperti tidak kenyang gitu. Gitu. Iya. Kemudian cara lainnya bisa dengan, kalau zaman sekarang ini kan ada pumping gitu ya. Pumping. Gitu, mudah. Ya, bisa stok ASI Stok nih ASI. gitu ya, persiapan. Jadi di malam hari ataupun di saat sahur, nah itu bisa pumping ASI di saat-saat terbaik, saat makan kita gitu ya, saat ada asupan itu pumping ASI. Atau sebelum puasa kita bisa pumping supaya kita ada stok ASI nih gitu. Oke, jadi itu juga salah satu tips sebenarnya ya ketika kita ingin berpuasa dan kita bisa stok ya, stok tadi pakai pumping juga itu lebih lebih worry lah begitu ya untuk bayi begitu ya Teh Vina. Teh Vina boleh juga kasih mungkin tips ya bagaimana agar menyusui ini air susunya itu juga lebih banyak begitu Teh. Sebetulnya sama ya, nutrisi dijaga gitu. Ya. Seperti minum air putih tentu ya sangat berpengaruh. Kemudian ibu menyusui ini sebetulnya makan saja apa yang disuka gitu. Makan apa yang disuka ya. Tapi bukan berarti suka makan pedas jadi pedas terus ya. Tetap bukan. Makanan yang baik ya. Tetap makanan yang halal thayyiban ya, yang baik buat tubuh begitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya mah ibu menyusui lebih silahkan mau makan apa lebih gitu bebas ya. Lebih bebas cuma yang gitu. tadi ya yang harus perlu diperhatikan itu yang halal, yang thayyib. Apalagi sekarang kalau cocok ya silahkan ada imbus ASI begitu ya, imbus ASI vitamin untuk menambah ASI gitu. Kalau saya pribadi tidak pakai sebetulnya, cukup di makanan saja begitu. Makanannya banyak yang yaitu yang sayur misalnya itu kan berair, itu bagus nih untuk ASI gitu. Itu jadi yang saya lebih banyaknya ke makanan gitu ya, lebih di tidak pakai imbus ASI atau sebagainya gitu. Tapi jika cocok silahkan. Iya baik Teh. Nah kalau tadi kan kondisi memang asupan makan juga terpenuhi dan juga tips-tips yang tadi juga bisa diterapkan. Namun kondisi yang memang seseorang ini justru susah sekali ya, ibu ini susah makan, tapi dibukanya juga masih tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang tadi. Itu baiknya seperti apa Teh? Khawatir ada pemirsa yang di rumah juga tadi memaksakan gitu ya, dengan kondisi yang memang tidak kurang fit tapi tetap ingin berpuasa, namun juga khawatir malah justru berdampak begitu ya ke anak. Itu bagaimana menurut Teh Vina? Ya inilah rukhsah begitu ya, indahnya. Dalam Islam ini semuanya diatur gitu. Nah, jadi dengan melihat kondisi demikian juga dengan berbagai macam pertimbangan, karena tidak hanya ibunya saja tapi janin yang dalam kandungannya pun harus diperhatikan begitu ya. Jadi kalau sudah terasa kurang pergerakan bayi misalnya di dalam perut, nah ini boleh lebih diperhatikan lagi gitu. Jangan-jangan memang bayi lemas misalnya begitu kan ya. Sebetulnya tidak perlu dipaksakan juga gitu ya. Jadi memang pagi tadi kondisi-kondisi yang sudahlah lebih baik tidak perlu gitu ya, tidak perlu dulu berpuasa gitu ya. Flight misalnya yang tadi ya. Kemudian mual muntah yang tidak berhenti gitu. Itu lebih baik tidak dulu berpuasa. Ya, tapi kalau kita pun juga sebagai ibu hamil dan menyusui jangan jadi bermudah-mudahan gitu ya, dengan segala alasan ya kan saya lagi hamil, padahal misalnya kondisinya baik begitu, malah dijadikan alasan. Iya, jangan dijadikan alasan gitu. Sebisa mungkin kalau tidak dalam kondisi-kondisi darurat tadi, tetap dulu berpuasa, tentu dengan sudah berkonsultasi ya, karena itu tadi tiap kondisi orang ibu hamil dan menyusui itu bisa berbeda gitu. Yang penting jangan bermudah-mudahan sudah sahur, tapi juga jangan memaksakan ketika kondisi sudah betul-betul drop. Kalau gitu. biasanya justru Teh Vina ketika hamil itu bukan hanya alasan itu, mungkin alasan ketika kita pengen makan apa, ini alasannya itu dede bayi. Pengen apa, ini alasannya dede bayi.
Iya, justru lebih banyak seperti itu. Itu alasannya itu Dede Bayi. Dede Bayi pengen lagi ya. pengen baju ini. Itu alasannya Dede Bayi. Tapi itu juga nggak tahu ya itu ngidam atau gimana. Yang lainnya juga terpenuhi begitu ya Teh. Betul. Dan satu lagi mungkin Teh, adakah pantangan yang sangat dilarang sekali begitu ya untuk ibu hamil dan menyusui agar ini nih terkadang menjadi yang teringat itu di akhir nih. Ada nggak pantangan yang sangat dilarang begitu? Sebetulnya tidak ada ya. Sebetulnya asal ikuti saja tadi ya tips, pola begitu ya, pola makan dan lain-lainnya sebetulnya tidak ada yang sangat-sangat dilarang gitu ya. Kalaupun ada yang sangat dilarang ya tadi kita perhatikan ketika flek, ketika ya muncul flek begitu ya. Iya. Kemudian juga ketika menyusui ini anak rewel tidak berhenti-berhenti, nah itulah yang harus diperhatikan gitu. Oke, dan aktivitas mungkin diperhatikan juga ya, aktivitas untuk ibu hamil, aktivitas janin juga diperhatikan dalam perut ya. Apakah kalau biasanya kan 4 bulan ke atas itu sudah mulai banyak gerakan ya, 5-6 bulan itu kita bisa ngitung biasanya sehari ini apakah sudah berapa kali gerakan, gitu. Kita bisa mengukur juga ya. Juga dari aktivitas situ. juga tidak aktivitas janin dalam perut dan aktivitas ibunya pun yaitu tadi dibatasi sekali sih tidak ya, hanya biasa saja seperti dihindari untuk mengangkat barang berat itu kan sama saja hamil tidak hamil pun hamil tidak hamil puasa tidak puasa pun sama begitu ya. Jadi aktivitas itu biasanya berbeda-beda, silahkan dirasakan sendiri. Mungkin gitu ini ya. Teh aktivitas yang mungkin bisa dilakukan, aktivitas yang lebih positif seperti apa gitu yang bisa dilakukan, tetap, karena ya pasti bawaannya tuh ngantuk terus tetap gitu. Jangan mau hamil ataupun tidak, mau nyusui atau tidak, jangan banyak rebahan gitu ya. Justru dengan banyak rebahan itu makin tidak enak untuk tubuh kita sih sebetulnya ya. Itu akan berdampak juga ya ke janinnya. Iya, jadi lebih ada banyak rasa malas begitu ya. Iya, gitu. Jadi ya tilawah lah gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan tadi tilawah Al-Qur'an, dan itu juga sebenarnya dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan itu juga itu bagus ya, untuk menenangkan janin kita gitu ya, menenangkan gitu ya. Jadi karena kan yang dari janin itu yang pertama kali berfungsi gitu kan katanya adalah telinganya. Gitu. Telinganya. Ya, gitu. jadi memang sangat dianjurkan juga aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui ini, salah satunya tilawah atau juga atau beres-beres rumah, putarkan murotal seperti itu. Bisa sambil senam juga ya. Ada ya senam ibu hamil ada kan ya, ada gitu. Tapi ngangkat barbel memang dengan apa sih namanya? Dengan instrukturnya begitu ya. Tetap harus ada instruktur juga ya. Atau kalau sekarang searching mungkin ada ya yang sederhana. Tadi berarti ya gitu beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui, yaitu tilawah Al-Qur'an, juga bisa berolahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas yang memang pada umumnya di rumah gitu ya. Tadi bisa cuci piring atau jangan cuci diri atau hal-hal yang lain ya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Oke, baik pemirsa, itu dia bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sangat seru sekali untuk kita lihat. Jangan sampai lewatkan Semangat Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi di Radar TV. Terima kasih. Saya Anggreni Devi Lestari dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.